Halo, kita akan belajar tentang materi IPA kelas 5 tema 6 subtema 1 yang membahas tentang suhu dan kalor. Mari kita amati gambar-gambar yang ditampilkan. Dari keempat gambar kegiatan tersebut, gambar mana yang paling sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kita? Apakah ada kesamaan dalam semua gambar tersebut? Benar, semua gambar tersebut berkaitan dengan kalor atau energi panas. Apakah kamu bisa mengidentifikasi sumber-sumber energi panas yang ada pada gambar tersebut? Ya, ada api dan matahari. Namun, bagaimana dengan tubuh manusia? Apakah tubuh manusia juga menghasilkan energi panas? Dan bagaimana cara untuk mengukur energi panas tersebut? Yang pertama, kita akan membahas tentang sumber energi panas. Sumber energi panas adalah benda yang dapat menghasilkan energi panas. Jadi, benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam, salah satunya ada matahari, api, dan sebagainya. Macam-macam sumber energi panas. Yang pertama, panas matahari. Panas matahari merupakan sumber energi panas terbesar di bumi. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Manfaat lainnya yaitu yang pertama, menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Yang kedua, mengeringkan padi setelah dipanen. Yang ketiga, mengeringkan garam. Yang keempat, mengeringkan ikan asin. Dan yang kelima, mengeringkan pakaian basah. Macam sumber energi panas yang kedua adalah api. Api dihasilkan jika ada bahan bakar, panas, oksigen, dan gesekan satu benda dengan benda yang lainnya. Contoh korek api. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan dua buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering, lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata, gesekan dua benda antara dua batu kering dan gesekan antara dua kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini, api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Manfaat dari api yang pertama untuk memasak, dan yang kedua untuk menjalankan mesin. Yang ketiga, gesekan antara dua benda. Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara dua benda. Misalnya, tangan kamu gosokkan selama 1 menit. Apa yang kamu rasakan? Apakah kamu merasakan panas? Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara dua benda. Pada kegiatan tersebut, gesekan antara kedua telapak tanganmu dapat menimbulkan energi panas. Sumber energi panas yang keempat adalah panas bumi atau energi geotermal. Energi geotermal adalah salah satu komponen sumber energi yang berasal dari dalam inti atom bumi. Energi geotermal merupakan sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, dan batuan bersama mineral. Manfaatnya sebagai pembangkit tenaga yang menggantikan penggunaan energi fosil. Selanjutnya, perbedaan suhu dan kalor. Perhatikan gambar tersebut. Ketika sebatang logam dipanaskan dengan api, batang logam tersebut mendapatkan energi panas dari api. Energi panas tersebut membuat batang logam menjadi panas. Ketika batang logam menjadi panas, suhunya meningkat. Ketika batang logam menjadi dingin, suhunya menurun. Jadi, panas atau kalor dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Ketika sebatang logam dipanaskan dengan api, batang logam tersebut mendapatkan energi panas dari api. Energi panas membuat batang logam menjadi panas.
Ketika batang logam tersebut panas, suhunya meningkat. Dan ketika batang logam menjadi dingin, suhunya menurun. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Dan satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Nah, berikut adalah perbedaan suhu dan kalor. Panas atau kalor, yang pertama salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Sedangkan suhu atau temperatur, besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Semakin tinggi suhu suatu benda, semakin panas benda tersebut. Kemudian, kalau panas, satuan kalor adalah joule atau kalori. Sedangkan suhu satuannya adalah derajat Celcius. Alat untuk mengukur kalor adalah kalorimeter, dan alat untuk mengukur suhu adalah termometer. Panas dapat berpindah dari satu benda ke benda lainnya. Suhu tidak dapat berpindah, namun bisa naik dan turun. Perubahan akibat perubahan suhu. Suhu menunjukkan derajat panas benda. Semakin tinggi suhu suatu benda, semakin panas benda tersebut. Suhu menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Energi panas dapat mengubah benda. Beberapa benda akan mengalami pemuaian. Pemuaian adalah perubahan suatu benda yang dapat bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena panas. Tetapi sebaliknya, benda dapat mengalami penyusutan. Penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Pemuaian dan penyusutan terjadi pada benda gas atau udara, padat atau logam, dan cair atau air. Contoh pemuaian dan penyusutan. Yang pertama, pemasangan kaca jendela. Pernahkah kamu mengamati posisi kaca yang terpasang pada jendela? Atau mungkin kamu pernah melihat proses pemasangan kaca jendela yang dilakukan oleh tukang kayu. Para tukang kayu selalu merancang ukuran bingkai jendela yang sedikit lebih lebar dari ukuran sebenarnya. Mengapa harus demikian? Hal ini dilakukan oleh tukang kayu dengan tujuan untuk memberikan ruang pemuaian bagi kaca saat terkena panas. Jika bingkai jendela tidak diberi ruang pemuaian, maka ketika terkena panas akan mengakibatkan kaca menjadi retak atau bahkan pecah. Selain itu, untuk menghindari keretakan kaca saat ada bunyi yang menggelegar, seperti ketika ada petir atau bunyi keras lainnya. Yang kedua, ban sepeda atau sepeda motor dan mobil. Ketika udara di dalam ban sepeda, sepeda motor atau mobil terlalu banyak, ban akan terasa keras dan tidak nyaman saat dikendarai. Ini bisa berbahaya karena ada risiko ban pecah. Terutama saat suhu naik, hal ini disebabkan karena udara di dalam ban dapat memuai karena panas. Contoh yang ketiga adalah kawat atau kabel listrik dan telepon. Apakah kamu memperhatikan bahwa kawat atau kabel telepon dan listrik terlihat mengendur dan tidak tegang? Hal ini dilakukan dengan tujuan agar kawat atau kabel tidak putus pada malam hari ketika mengalami penyusutan. Selain itu, agar kawat atau kabel tidak putus jika tertimpa pohon yang tumbang. Contoh yang keempat adalah pemuaian yang terjadi pada gelas kaca. Fenomena terjadi ketika sebuah gelas kaca tiba-tiba pecah atau mengalami retakan saat terkena air panas, disebabkan oleh ketidakmerataan dalam pemuaian gelas tersebut. Oleh karena itu, dianjurkan untuk tidak menuangkan air panas yang baru mendidih ke dalam gelas basah atau gelas yang berada dalam keadaan dingin. Contoh yang kelima adalah pemuaian pada sambungan rel kereta api.
Sambungan pada rel kereta api dibuat ada celah antara dua batang rel. Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang muai sehingga saat terkena panas, rel tersebut tidak melengkung. Rel yang melengkung akan membahayakan gerbong kereta yang melewatinya. Contoh yang keenam yakni penggunaan termometer. Tahukah kamu cara menggunakan termometer klinis atau termometer badan? Termometer akan ditempelkan ke beberapa bagian tubuh, seperti dalam mulut atau ketiak. Tujuannya adalah untuk mengukur suhu panas tubuh. Setelah beberapa lama, cairan di dalam termometer akan naik karena terjadi pemuaian setelah mendapatkan panas dari tubuh. Cairan akan berhenti pada angka tertentu untuk menunjukkan suhu tubuh. Ketika termometer tidak digunakan, akan kembali turun karena mengalami penyusutan. Nah, telah selesai video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.